Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM akhir 018. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pendidikan Anak Perempuan di Indonesia. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisikan pendidikan anak adalah hak dasar, tetapi akses bagi anak perempuan di Indonesia mengalami hambatan seperti struktural, budaya, dan sosial sepanjang sejarah. Nah, yang kedua itu ada tujuan yang berisikan menjelaskan perkembangan pendidikan perempuan dari masa ke masa dan menganalisis peran rokok pejuang seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Nah, yang ketiga itu ada kondisi historis dari prakolonial hingga kolonial. Nah, yang pertama itu masa kolonialnya, yaitu pendidikan informal melalui keluarga dan adat. Perempuan itu dipersiapkan untuk peran domestik seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, dan tidak memerlukan pendidikan intelektual. Sedangkan yang kolonial, yaitu sistem pendidikan seperti sekolah modern, bisa gender, kelas, dan ras perempuan pribumi dianggap tidak perlu menganyam pendidikan selain keterampilan rumah tangga. Nah, yang keempat itu ada kemunculan tokoh perempuan dan gerakan emansipasinya. Yang pertama itu ada tokoh R.A. Kartini, yang kedua itu ada Dewi Sartika. Nah, dari dua tokoh tadi saya akan menjelaskan bagaimana perjuangannya, gagasan kuncinya, dan aksi nyatanya. Dan yang pertama tadi ada R.A. Kartini, yaitu sebagai pelopor pemikiran emansipasi. Nah, perjuangannya itu merasakan langsung diskriminasi dan adat pinggitan, mendorongnya menulis surat tentang pentingnya pendidikan perempuan. Gagasan kuncinya itu, pendidikan adalah jalan untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan. Perempuan harus mampu berpikir kritis dan mandiri. Sedangkan aksi nyatanya, mandiri sekolah untuk perempuan di Jepang pada tahun 1903. Nah, yang selanjutnya ada Dewi Sartika sebagai pembaharu pendidikan praktis. Pembaharu pendidikan praktis memiliki peran lebih terlibat secara organisatoris dan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan. Memiliki aksi nyata mendirikan sekolah istri pada 16 Januari 1904 di Bandung dan memiliki kurikulum sekolahnya memandukan pelajaran membaca atau menulis dengan keterampilan praktis seperti menjahit, merawat bayi, dan memasak. Yang kelima itu ada perkembangan pasca kemerdekaan masa penggerakan. Organisasi seperti Aisyah dan Potret Mahardika memerlukan akses pendidikan bagi perempuan. Masa kemerdekaannya dengan menetapkan pendidikan adalah hak setiap warga negara terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal 31. Orde Barunya, program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 meningkatkan partisipasi sekolah perempuan secara drastis, dan masa reformasinya yaitu wajib belajar diperluas hingga 12 tahun. Saat ini perempuan semakin banyak memasuki universitas dan bahkan mendominasi program studi tertentu. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan, tantangan, dan saran. Kesimpulannya yaitu kebijakan wajib belajar dan perjuangan tokoh perempuan menjadi landasan ideologis utama bagi kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia. Sedangkan tantangannya itu masih ada hambatan seperti pernikahan anak yang menghambat pendidikan dan kesenjangan akses pendidikan antar kota dan desa. Yang terakhir itu ada saran, pemerintahan perlu memperkuat kebijakan untuk menghapus hambatan pendidikan perempuan di daerah terpencil. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.